Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pak Pendeta, saya mau bertanya, ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi dua dan terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 sore. Apakah ada maksud khusus dengan peristiwa terjadinya kegelapan? Ya, coba lihat Lukas 23, 44, 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Menurut ayat ini ada dua peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus mati. Yang pertama itu adalah terjadi kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan peristiwa yang kedua itu adalah tabir bait suci terbelah dua. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini satu persatu. Pertama, saya mulai dari tabir bait suci yang terbelah. Tabir bait suci itu apa? Itu adalah tirai, suatu tirai besar atau seperti gorden besar, itu yang membatasi atau yang menjadi pemisah, penghalang antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus di dalam bait Allah, ya, atau kemah suci. Jadi ada pemisah. Ruang Maha Kudus itu dianggap sebagai tempat tinggal Allah. Allah berdiam di sana, dan ada pemisah dengan ruang kudus di mana para imam itu berada. Keluaran 26 ayat 33, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu adalah ruang Maha Kudus, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dengan tempat Maha Kudus. Jadi ini tabirlah yang memisahkan tempat kudus, tempat Maha Kudus. Allah berdiam di dalam ruang Maha Kudus, dan tidak boleh ada orang yang masuk ke sana kecuali imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali mewakili umat Israel dengan membawa darah binatang atau darah korban. Orang awam jangankan masuk, mendekat saja itu harus dihukum mati. Bilangan 1 ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lalu bilangan 3 ayat 10. Tapi Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi saudara bayangkan bahwa orang kalau mendekat dengan ruang Maha Kudus saja mati, apalagi masuk. Itu berarti bahwa memang tidak bisa ada orang masuk. Nah, di sana ada Allah. Kalau tidak bisa ada orang masuk, itu artinya jalan ke Allah itu masih tertutup. Jalan menuju Allah itu masih tertutup. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk. Nah, begitu Yesus mati di atas kayu salib, tiba-tiba tirai bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Jadi seolah-olah ada satu tangan yang merobek tirai itu. Kalau adanya tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus, itu menjadi simbol bahwa manusia tidak bisa datang pada Allah, tidak ada jalan kepada Allah. Maka robeknya tirai itu juga adalah suatu tindakan simbolis untuk menyatakan bahwa sekarang melalui kematian Yesus Kristus, maka jalan kepada Allah sudah terbuka. Itulah yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani 9 ayat 7-8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, maksudnya ruang Maha Kudus itu, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Selama tirai itu ada, jalan ke tempat kudus, ke Allah itu masih belum terbuka, masih tertutup. Tapi dengan kematian Kristus, maka jalannya sudah terbuka. Dan hanya Kristus yang bisa membuka jalan itu melalui kematian dirinya. Dan itu berarti bahwa orang hanya bisa datang kepada Allah hanya melalui Yesus. Makanya Yesus bilang, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi itu tentang tirai yang terbelah. Lalu yang kedua ada kegelapan. Pada waktu Yesus mati ada kegelapan. Nah, ada yang menganggap bahwa kegelapan di sini itu adalah penggenapan dari Amos 8 ayat 9. Amos 8 ayat 9. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Nah, apa maksudnya penafsiran, apa maksudnya kegelapan ini? Biasanya di Alkitab, kegelapan itu menunjuk pada murka Allah. Jadi Allah yang murka itu digambarkan dengan kegelapan atau munculnya sebuah kegelapan. Saya beri contoh, misalnya Yesaya 5 ayat yang ke-30. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Gambaran murka Allah. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan seterusnya. Ya. Lalu Yoel 2 ayat yang ke-31. Matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah. Amos 5 18 dan 20. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan? Maksudnya hari Tuhan itu hari di mana murka Tuhan dinyatakan. Jadi kegelapan. Nah, kalau memang gelap itu sebagai simbol dari murka Tuhan, maka pada waktu Yesus mati terjadi kegelapan, itu menunjukkan bahwa murka Tuhan dinyatakan pada saat itu. Pada siapa? Bisa pada orang-orang yang menyalibkan Yesus, atau bisa pada Yesus sendiri. Karena Yesus sebagai dijadikan berdosa karena kita, atau dia menjadi wakil kita, pengganti kita untuk menerima murka Allah. Maka murka Allah yang mestinya untuk kita ditimpakan pada Yesus. Nah, manapun yang benar, tapi murka Allah dinyatakan. Karena murka Allah dinyatakan dengan kegelapan, maka pada waktu Allah murka, matahari pun menjadi gelap atau berhenti bersinar. Ya. Nah, jadi itu dua peristiwa penting, dan murka Allah sudah dinyatakan pada Kristus, sehingga orang yang percaya pada Kristus tidak terkena murka Allah lagi. Jalan kepada Allah sudah terbuka dan melalui Yesus Kristus, dengan mana tabir dibelah, dirobek, maka orang sekarang dapat datang kepada Allah Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus saja. Puji Tuhan. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil, serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.